Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha tinggi Allah, maha banyak keberkatan Allah, Zat yang telah menurunkan Al-Furqan ke atas hambanya. Supaya ia menjadi orang yang memberi peringatan bagi sekalian alam. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Ya Allah, jika sekiranya ada di antara kami pagi hari ini yang sedang sakit, sembuhkanlah dia. Jika ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah kehidupan, atau apa saja masalah, berilah dia jalan keluar. Sesiapa saja yang ada di antara kami yang sedang punya hajat besar, hajat dunia maupun hajat akhirat, kabulkanlah, ridhoilah dia ya Allah. Sesiapa di antara kami yang telah terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, ampunilah dia. Dan sesiapa di antara kami yang sedang tersesat jalan, tunjukkan dia ke jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan
siri kajian kita, tadabbur kita, surah Hud. Ayat yang hendak kita pelajari sama, yakni ayat yang ke-7. Selepas ayat ke-6 memberitahu kita tentang jaminan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk ciptaannya. Allah Maha mengetahui apa yang diperlukan oleh makhluknya, di mana, bila, dan Allah akan berikan apa yang diperlukan sesuai dengan kehendaknya. Ini bermakna sesuatu yang kita perlukan dalam hidup, Allah telah sediakan dan Allah akan penuhi. Sebab itu kita tidak perlu terlalu risau tentang keperluan hidup kita, karena itu sudah menjadi jaminan Allah. Kenapa segala keperluan dalam hidup Allah telah jamin? Ya, ini untuk memudahkan kita melaksanakan tujuan hidup kita. Tujuan hidup adalah apa yang Allah minta dari kita. Sementara keperluan hidup, apa yang kita minta daripada Allah. Keperluan hidup, sesuatu yang kita minta daripada Allah, yakni rezeki inilah, Allah sudah beri jaminan. Sehingga tidak perlu khawatir. Sementara tujuan hidup kita merupakan sesuatu yang diminta oleh Allah daripada kita. Apa dia? Ibadah. Oleh itu, kalaupun kita boleh ada rasa khawatir terhadap keperluan hidupkah atau tujuan hidupkah? Orang yang bijak, orang yang akan bertuah, orang yang lebih khawatir, lebih takut jika dia gagal. Mencapai tujuan hidupnya. Karena gagal mencapai tujuan hidup bermakna ia gagal memberikan apa yang Allah minta daripadanya. Sementara keperluan hidup, tidak ada orang yang gagal. Kenapa tidak ada orang gagal untuk mendapat keperluan hidup? Ya, karena keperluan hidup Allah sudah beri jaminan. Ayatnya ini. Sudah ada. Tunggulah saja masa untuk kita mendapatkannya dari mana. Hanya sahaja. Karena Allah punya sunnah. Walaupun jaminan hidup berupa rezeki dan segala macam dunia ini
telah disediakan olehnya, tapi dah menjadi jaminan Allah, kita disuruh mengusahakannya. Kita disuruh mencarinya. Hebatnya pula, kita disuruh mencari sesuatu yang ianya sudah dijamin oleh Allah pasti dapat. Usaha kita mencari sesuatu yang Allah jamin pasti dapat, itu pula adalah ibadah. Ada ganjaran sendiri. Bukan sekadar akan diberikan apa yang kita perlukan daripadanya, kita pula diberi upah. Karena kita berusaha mencarinya dengan syarat. Cara kita mencarinya itu sesuai dengan permintaan dia. Sesuai dengan peraturan dia. Kalau boleh disimpulkan secara mudah, mencari keperluan hidup sesuai dengan peraturan Allah, itulah tujuan hidup. Mencari keperluan hidup sesuai dengan kehendak Allah, itulah tujuan hidup. Karena itu ibadah. Sementara mendapatkan sesuatu yang kita cari, itu keperluan hidup kita. Dan ia pasti berikan pada kita. Jika kita mencarinya sesuai dengan peraturannya, dahlah diberi, dapat pahala pula. Dia ridha pula. Tapi jika mencarinya dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturannya, kita dapat kemurkaannya. Dahlah dapat kemurkaannya, keperluan hidup yang Allah tetapkan buat kita tidak akan bertambah daripada apa yang telah ditentukan. Tolong fahami, camkan betul-betul ayat ini. Nah, hari ini kita akan pelajari ayat berikutnya. Merupakan penegasan daripada poin yang ada dalam ayat yang ke-6. Jadi ayat yang ke-7 ini. Mari kita kaji sama-sama. Perlahan. Kemudian ia akan dapat difahami dengan baik. Dicamkan dengan sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wahwa dan dialah Allah alladzi zat yang khalaqa, dia telah menciptakan as-samawati akan beberapa langit, wal arda dan bumi.
Dia ciptakan fi sittati ayam, dalam 6 ayam. Penjelasannya nanti ayam. Okeylah, terjemahan Melayu berhari. Tapi apa maksud 6 hari nanti. Wakana, dan adalah arsyuhu, arasnya, alal ma, di atas air. Ini terjemahan harfiah dulu ya. Liyabluwakum, karena dia hendak menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu amala, yang terbaik amal perbuatannya. Walain kulta, dan demi jika engkau wahai Muhammad berkata pada mereka kaum kafir Quraisy, innakum, sesungguhnya kamu wahai kafir, wahai orang kafir, sesungguhnya kamu mab'utsun, orang-orang yang akan dibangkitkan min ba'dil maut, selepas kematian. Nabi tidak beritahu pada kaum kafir, wahai kamu, pasti kamu akan mati. Tak. Keniscayaan kematian tidak perlu diberitahu hatta pada orang kafir, karena mereka dah percaya. Mukmin ke, kafir ke, tak ada orang yang tidak percaya akan adanya kematian. Sebab itu tak perlu diberitahu. Yang Nabi beritahukan, nanti bila kamu sudah mati, kamu akan dibangkitkan semula. Hidup semula. Bila itulah Muhammad yang kamu beritahukan pada mereka, la yakulanna, pasti, sungguh pasti akan berkata, alladzina, oleh orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Apa mereka kata? In hadza illa sihrun mubin. Tiadalah benda ini, berita ini, melainkan sihir yang nyata. Bila ada orang mati hidup semula, itu sihir. Tidak perlu dipercayai. Karut marut. Kata alladzina kafaru. Jamaah sekalian, hanya pengalaman pribadi ini ya. Wallahu a'lam, orang lain mungkin lebih mendalam pembelajarannya. Tapi masa mempelajari ayat ini, belajar ayat ini benar-benar ayat yang tidak mudah sebenarnya dipahami. Karena ayat ini, kalau dalam bahasa saya, syarat dengan muatan makna. Tafsiran terhadap ayat ini boleh dari pelbagai sudut dan aspek. Dari sudut ini, dari segi ini, dari segi ini. Ya, okeylah, yang pertama, kita boleh lihat dari aspek keimanan, itu sudah jelas. Karena dalam ayat ini ya, ada berita-berita berkaitan dengan perkara-perkara syahadah yang boleh dikaji. Yang boleh dikaji karena perkara syahadah. Contoh penciptaan langit dan bumi kan perkara yang nyata. Boleh dikaji secara empirik. Tapi juga ayat ini berisikan berita-berita perkhabaran tentang perkara-perkara gaib. Jadi dua, ada perkara syahadah, ada perkara gaib. Peliknya disebut dalam satu ayat. Lalu apa hubungan
pemberitahuan tentang perkara yang syahadah dengan perkara yang gaib dalam satu ayat. Ini satu hal yang perlu dipecahkan. Jadi kaitan dengan iman itu sudah jelaslah. Semua kita percaya ini firman Allah pasti benar. Pasti benar. Jika sekiranya uraian kita tidak benar, bukan salah Al-Quran, salah uraian kita. Salah pemahaman kita. Kenapa begitu? Bukan salah Al-Quran, tapi kesalahan pemahaman manusia. Ayat ini juga sebenarnya boleh dilihat daripada aspek filosofi. Mana aspek filosofinya? Tengok, Allah kaitkan antara penciptaan langit dan bumi dengan ujian bagi manusia untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Tanya, apa hubungan antara terciptanya bumi dan isinya, alam dunia ini, dengan ujian? Bagaimana Allah menjadikan bumi, langit, dan isinya sebagai ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Nah, di sini mempunyai aspek filosofinya. InsyaAllah nanti dijelaskan. Yang ketiga, ayat ini juga boleh dilihat mengandungi aspek saintifiknya, ilmiahnya. Mana ayat yang mempunyai aspek ilmiah? Ini ayat yang tidak mudah difahami hingga hari ini. Baca tafsir dahulu, tafsir sekarang. Macam-macam tanya. Apa dia? Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan adalah aras Allah di atas air. Coba. Bahasa awam, aras yakni perkara yang gaib. Air adalah perkara yang nyata. Gimana? Aras Allah yang gaib itu berada di atas air. Apa maksudnya? Lah, kalau kita beriman senang. Sudah amantu billah wallahu alam. Itu selesai. Ya kita memahaminya, sikap kita mengenai sikap wallahu a'lam. Sami'na selesai. Sudah habis tafsirnya, kita ya habis. Jadi itu kalau kita baca tafsir mulai pada tafsir klasik hingga tafsir modern, memahami dan adalah arasnya di atas air. Berbeza-beza aja Mas sekalian. Itu belum lagi Allah cipta langit, bumi langit 6 hari. Apa maksud 6 hari? Berbeza lagi. Dan tak kalah pentingnya itu. Sesuatu yang pasti adanya, sesuatu yang pasti akan berlaku, tetapi ada orang tidak mempercayai akan kepastiannya, hanya karena sesuatu itu tidak dapat dibuktikan secara empirik. Contohnya apa? Kebangkitan selepas kematian. Itu satu yang pasti. Nah, dilakukan pembuktian secara ilmiah tidak mungkin. Nah, di sini cabaran yang luar biasa. Sebab itulah perkara tentang kehidupan selepas kematian dijadikan penutup bagi ayat ini. Sebelumnya, Allah cerita tentang penciptaan langit, aras, di atas air, kemudian sebagai ujian, itu sebagai mukadimah. Allah suruh kita berfikir tentang sesuatu yang akal mampu memikirkannya, yang akal ada kemungkinan menemukan, memahami kebenarannya, setelah meyakininya.
Atau firman Allah tadi, bila akal mampu mengetahui kebenaran, oh betul yang Allah sampaikan, oh betul, kan akal mampu. Nanti bila Allah memberikan sesuatu yang akal tidak mampu membuktikan kebenarannya, dia akan yakin. Yakin bukannya akal telah memahaminya. Yakin karena yang memberitahu adalah Allah yang tak pernah berdusta. Apa yang saya maksudkan? Allah cerita tentang alam semesta. Bumi, langit dan isinya. Siang dan malam. Bagaimana berlaku. Matahari, bumi itu bagaimana. Itu semua. Bila Allah kata, wasamsu tajri li mustaqarrilaha. Matahari itu beredar, berpusing pada paksinya. Wal qamara qadarnahu manazilata. Dan bulan. Semua itu adalah firman Allah. Dan telah dibuktikan. Atau lebih tepatnya. Dan telah diketahui kebenarannya oleh kita. Berdasarkan kajian-kajian saintifik. Oh betul lah. Oh betul lah tumbuhnya tumbuhan itu sebab ini. Oh betul lah gunung garang itu seperti ini. Sama seperti yang Quran katakan. Betul pula ke. Setelah akan mampu. Meyakini kebenaran firman Allah. Nanti bila Allah memberitahu kita perkara yang akal tak mampu nak memikirkannya. Karena mustahil kita melakukan pembuktian secara ilmiah. Tidak mungkin kita melakukan kajian secara empirik. Contohnya keniscayaan adanya kebangkitan. Kepastian adanya kehidupan serta kematian. Itu macam mana nak buat kajian? Kita akan beriman. Beriman bukan karena akal sudah memahaminya. Beriman karena yakin yang kata itu Allah yang selama ini tak pernah berbohong. Ini buktinya betul-betul. Sebab itu dijadikan penutup. Nah, bila iman itu dibangun seperti itu, bila struktur iman itu disusun seperti itu tingkatnya, iman akan jadi kuat, ya mas sekalian. Karena iman akan berpijak kepada ilmu. Iman yang berpijak pada ilmu itu sangat kuat. Iman bahwa Allah Maha berkuasa. Lalu kekuasaan Allah itu telah dapat dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, dipahami oleh akal melalui alam ciptaannya. Keyakinan kepada kuasa Allah itu sangat kuat. Itu maksud saya. Nah, di sinilah logika Al-Quran. Al-Quran betul-betul membimbing kita cara berfikir yang secara teratur. Secara teratur. Saya ulangi lagi sekali. Ini pengalaman pribadi. Masa belajar tafsir dahulu, ayat-ayat seperti ini termasuk yang agak susah difahami. Sehingga Mensarah menjelaskannya panjang lebar, bahkan ya pembicaraannya sangat panjang, bersiri, tapi lagi data lagi. Ya contoh ayat ini. Walau bagaimanapun, tentu kita akan coba memahaminya sesuai dengan kemampuan kita. Yang kita warisi daripada ulama-ulama dahulu, sarjana-sarjana kini. Yang pertama yang saya sampaikan aja mas kalian, dari segi aspek filosofinya. Apa hubungan antara terciptanya langit dan bumi dengan lihat luakum ayyukum ahsanu amala itu? Apa hubungan antara bahwa terciptanya bumi, langit, dan dunia ini adalah ujian bagi manusia? Macam mana tuh? Kalaulah musibah itu ujian, senang faham. Senang faham. Kalau perintah dan larangan Allah itu ujian bagi kita, Allah suruh, Allah larang, ini uji kamu. Kamu patuh ke tak patuh? Senang kita nak faham. Oh, orang ini, kita ini sedang diuji oleh Allah nih.
kita jadi hambanya yang patuh atau tak patuh. Sebab itu Allah suruh kita buat sesuatu, Allah larang kita sesuatu. Kalau itu dah aspek ujian, senang. Nak mengetahui kita ini orang baik atau tidak. Kalau kita buat yang disuruh, kita baiklah. Kalau kita tinggal langgar yang disuruh, kita tak baik. Oh, Allah bagi kita apa musibah. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kita sabar atau tidak. Senang. Senang kita faham. Oh, musibah ini fungsinya untuk mengetahui, menguji kita ini jenis hamba yang sabar atau tidak. Senang. Dibaginya nikmat yang banyak untuk menguji. Naikkan jawatan untuk uji dia. Kenaikan jawatan itulah ujian. Macam mana? Nak tahu dia syukur atau tidak. Mudah kita memahaminya. Nih, diberi amanah nih. Tolong, sekarang mulai hari ini, awak ada jawatan, tolong pegang perbendaraan negara ini. Ini harta negara, keluar masuk ini di tangan awak. Terpulang. Banyak sekali. Berbilion. Itu adalah ujian bagi orang itu. Betul. Nah, nanti amanah atau tidak? Curang atau tidak? Jujur atau tidak? Kira-kira dia betul atau tidak? Matematiknya masih betul atau sudah salah? Saya boleh jadi pakar matematik pun jamaah sekalian. Pakar matematik. Bila diberi amanah menjaga uang, boleh jadi matematiknya hancur. Wah, dia pakar matematik. 5 campur 5, sebenarnya 10. Itu matematik betul. Karena gelap mata melihat uang, 5 campur 5, hanya 7. Mana yang 3? Tak tahu. 5 campur 5, 10. Tapi karena gelap terhadap uang, 5 campur 5, 7. Yang 3 mana? 3 masuk kocek. Dah, hanya 7, hanya 7. Orang bagi hanya 7. Habuan kamu hanya 7. Mana 7? Saya dengar katanya dulu bagi 5. Lepas itu tambah lagi 5 juta, sepatutnya 10 juta. Tak, hanya 7 juta. Tengok, pakar matematik pun boleh salah. Gelap, ujian. Senang, nama itu senang. Tapi, di mana letak ujian? Di mana aspek ujiannya? Terciptanya bumi langit dan isinya. Bagi kita. Yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini poin pertama yang saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk kaji. Tapi, ya mungkin tolong agak serius sedikit ya kajian ini. Karena saya memang suka uraikan dari aspek yang seperti ini. Yang seperti ini. Nah, sekarang mungkin beberapa pertanyaan yang perlu kita kemukakan dahulu. Limadha khalaqallahul kaun? Limadha khalaqal hayat? Limadha khalaqal akhirah? Dan banyak lagi lah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta? Kenapa ya Allah ciptakan hidup, kehidupan? Kenapa Allah ciptakan akhirat? Dan sebab itu kenapa manusia berbeza-beza sikapnya? Kenapa ciptakan jin dan sebagainya? Kalau orang yang bertanya, buat apa? Kenapa Allah ciptakan kita hidup? Bukan kita yang minta. Kenapa Allah ciptakan ini? Kalau yang tanya itu orang kafir, ya mungkin karena keingkarannya. Tapi jika yang tanya orang mukmin, apa ya Allah? Saya nak tahu lah pada awak ni, Tuhan. Kenapa Allah ciptakan bumi di sini, kemudian dibuat siang malam, lepas itu kita dihidupkan, lepas itu kita buat peraturan dan bla-bla. Ada peraturan itu, peraturan ini. Yang pasti diciptakan bumi langit, mana kehidupannya, dan segala isinya. InsyaAllah kalau yang bertanya itu orang mukmin, bukan kerana keingkarannya, tapi
Ya, karena mungkin istifsar wal bayan, ingin penjelasan. Dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Katakanlah, kalau orang kafir mungkin tanya begini, kalaulah Tuhan kamu itu berkuasa, coba tolong hidupkan ayam yang mati itu. Tolong suruh dia hidupkan benda yang mati. Nah, itu orang kafir, pertanyaan orang kafir. Pertanyaan orang mukmin, contoh Nabi Ibrahim, dia petah gini, ya Allah, kaifa tuhil mauta? Ya Allah, macam mana yang kau hidupkan orang yang dah mati? Bila Nabi Ibrahim bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana engkau hidupkan orang yang mati? Itu bukan bermakna Nabi Ibrahim tidak meyakini kuasa Allah menghidupkan orang yang mati. Yang Nabi Ibrahim ingin tahu, bagaimana cara engkau menghidupkan. Ya Allah, kami yakin engkau berkuasa. Tapi kalau bolehlah, diri ini nak tahu. Kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak, ajarkan kepada kami, beritahu kami macam mana cara menghidup. Nah, itu tidak mengapa. Pertanyaan itu tidak jadi masalah. Boleh-boleh sahaja. Jemaah sekalian, cari sekalian begini penjelasan untuk poin pertama ini. Apa hubungan terciptanya alam semesta dengan ia sebagai ujian bagi manusia? Sedia maklum bahawa tujuan awal matlamat utama diciptakannya manusia dan isinya. Ingat, manusia. Ini sebelum kita tahu kenapa Allah cipta bumi langit tadi ya. Tujuan awal diciptakannya manusia dan jin dua adalah untuk ibadah. Itu kena fahami betul. Kita dicipta oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, tidak ada tujuan lain. Daripada awal perjalanan, Allah punya maklumat tujuan yakni untuk beribadah kepadanya. Poin penting. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, sudah jelas. Kenapa? Malaikat dicipta bukan ibadah. Malaikat ini sudah ibadah je Mas kan. Kana malaikat abadat. Allah qabla khalqil basar. Malaikat sudah beribadah kepada Allah sebelum manusia dicipta. Nah, di sini mungkin tanya lagi. Kalau sebelum kita sudah ada para malaikat dan semua malaikat telah beribadah, lalu buat apa manusia? Allah mencipta manusia. Jika tujuannya juga untuk beribadah. Nah, coba. Ingat ya, yang poin yang pertama ini lebih kepada filosofinya. Saya ulangi. Jika sebelum manusia sudah tercipta para malaikat, dan semua malaikat ini telah menyembah Allah, beribadah, tidak yang kafir. Lalu kenapa Allah mencipta manusia yang tujuannya untuk ibadah? Sedangkan Allah tidak mendapat apa-apa manfaat daripada ibadah makhluknya. Allah juga tidak mendapatkan apa-apa madarat daripada kekufuran makhluknya. Tapi tadi sudah dijawab ya, manusia dicipta oleh Allah tujuan untuk beribadah. Itu sudah jelas. Mungkin orang akan argue lagi. Kalaulah tujuan manusia dicipta untuk ibadah, bukankah sebelum kita ini sudah ada para malaikat yang semuanya ibadah belaka? Kalau gunakan bahasa agak nakal, kurang apa lagi? Tak cukupkah dengan kewujudan malaikat yang sudah ibadah? Dicipta manusia juga untuk ibadah. Seakan-akan begitulah. Jadi pertanyaan agak nakal sedikit. Ya, contohnya ayat ini ya. Jamaah sekalian. Bumi, langit dicipta dan segala isinya sebagai ujian bagi manusia. Kan itu tadi apakah apa namanya? Bahasanya begini. Innal hikmatal qus'u
Ali Imran. Apa Ustaz? Tadi Ustaz hang. Halo Imran. Ustaz boleh dengar ke? Sekejap. Halo Imran. Dengar suara saya? Wah, tak dengar pula. Bahayanya. Halo? Testing, Ustaz boleh dengar? Oh. Imran, dengar suara saya? Dengar Ustaz. Baik. Halo Imran. Sekejap ya Ustaz. Sekejap. Halo Imran. Ya? Imran? Dengar, iya. Kenapa tak ada suara? Refresh. Sorry? Anak panah bulat. Testing Ustaz. Halo? Ustaz boleh dengar ke? Boleh, saya dengar suara? Saya dengar. Okey. Suara Ustaz. Okey dah. Dah boleh, insya-Allah Ustaz boleh sambung. Allahu Akbar. Okey. Jemaah sekalian, ada gangguan yang tak elak, saya pun tak tahu, tak ada tisangan. Baik, saya ulangi sekali. Innal hikmatal quswa wal akhirah min khalqil kaun bi'amah wa khalqil akhirah bi khasah ya al-ata. Amal hikmatul ula min khalqil kaun bi'amah wa khalqil hayati dunya bi khasah fa ya al-ibtila. Sesungguhnya hikmah utama daripada penciptaan bumi langit dan isinya secara umumnya dan penciptaan akhirat secara khususnya itu adalah anugerah. Saya ulangi. Hikmah utama daripada penciptaan bumi langit dan isinya secara umum dan penciptaan akhirat secara khusus itu adalah anugerah. Ya, bumi langit dan isinya anugerah secara umum. Akhirat secara khusus anugerah. Amal hikmatul aula min khalqil kauni bi'amah wa khalqil hayati dunya bi khassah. Adapun penciptaan dunia dan isinya secara umum dan penciptaan kehidupan di dunia secara khusus. Itu saya katakan tadi, ini agak filosofi sedikit. Adapun penciptaan dunia dan isinya secara umum dan diciptakannya kehidupan di dunia secara khusus, itu adalah al-bala. Al-bala. Jadi di sini ada perbezaan.
Kalau kita tanya, bumi, langit, dan isinya, secara umum itu sebagai apa? Sebagai anugerah. Bukan sebagai ujian. Anugerah. Adapun diciptakannya kehidupan, kita dihidupkan di dunia ini. Itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Jadi ujian bagi kita, ujian daripada bagi kita ini bukan dunia dan isinya ini. Tetapi lebih kepada kehidupan yang Allah berikan kepada kita di dunia inilah ujian. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya mas sekalian. Ada di dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji siapa dia. Wal insan wal kain al mubtala. Ini bermakna manusia itu adalah makhluk yang diuji. Alladzi min ajlihi ju'ilat darul ibtila ibtidaan. Yang kerananya dijadikan dunia sebagai tempat ujian daripada awal lagi. Kalau dunia dan isinya itu adalah anugerah, sementara kehidupan yang Allah ciptakan buat kita itu ujian, maka dunia dan isinya yang Allah jadikan sebagai anugerah ini tempat ujian tersebut. Paham ya? Jadi saya ulangi, dunia dan isinya itu anugerah secara umum. Akhirat itu anugerah secara khusus. Sementara kehidupan kita dihidupkan di dunia, itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Karena kehidupan itu hanya di dunia, kehidupan yang maksudnya kehidupan di sini sebagai ujian, maka dunia dan isinya itu adalah tempat ujian bagi kita. Bukan ujian, tempat kita diuji. Ini bermakna letak ujian itu bukan pada bumi, langit, dan isinya, tapi letak ujian itu pada diri kita. Itulah yang poin yang kesimpulan dia. Letak ujian itu pada diri kita. Karena kita ini dipanggil kain mubtalan. Makhluk yang memang dicipta untuk diuji. Adapun dunia dan isinya itu adalah tempat kita diuji itu. Tempatnya. Nah, kehidupan inilah ujian. Al-ata al-insani hinu minaddah di lam ya'un syaitan makuro. Dalam surah Al-Insan yang pagi tadi dibaca itu. Bagaimana penjelasannya? Bahwa ujian itu letak dalam diri kita. Sana baca satu contoh kecil aja. Allah bagi kita nikmat. Siang dan malam itu berlaku Allah berikan. Karena itu atok rububiyah. Allah berikan pada siapa saja. Boleh menikmati. Siang dan malam itu berlaku bagi semua makhluk. Mukmin atau kafir. Makhluk seperti kita manusia ataupun hayawan. Sama, betul kan? Kenapa? Karena itu atok. Daripada manusia dan hayawan, siapa yang tujuan diciptakannya untuk beribadah? Manusia. Dari manusia dan hayawan, siapa makhluk yang diuji? Manusia. Sebab itu siang dan malam bagi binatang, karena itu atok, mereka boleh menikmati sesuka hati dia. Tak ada pertanggungjawaban sama sekali. Karena itu atok. Memang bukan ujian. Lembu mau memanfaatkan siang dan malam untuk apa? Terpulang sama lembu. Terpulang.
Kambing nak buat apa saya siang ke malam, pagi, petang, pulang. Dia boleh tidur nyenyak malam hari, silakan. Dia boleh makan buat apa, terpulang. Kan memang bukan ujian, itu atok. Atok itu pemberian. Namanya atok rububiyah. Tapi, tidak bagi kita. Karena bumi, langit, dan isinya, ada siang, ada malam, itu tempat kita diuji. Ujiannya dalam diri kita. Contoh. Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah zat yang telah menciptakan siang silih berganti dengan malam. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Bagi sesiapa yang boleh, yang mau, silakan syukur. Silakan banyak zikir. Boleh memanfaatkan malam untuk mendapatkan bekalan. Boleh. B, boleh menggunakan malam untuk menambahkan bebanan. Sila. Malam sama saja. Malam tetap gelap, malam macam itu juga, bintang seperti itu juga. Tapi bagi E, boleh dimanfaatkan untuk menambah bekalan, sementara bagi B, untuk menambah bebanan. Orang qiyamul lail pada malam hari, macam itu juga suasana malam hari. Malam hari yang macam itu juga, yang sejuk, yang tenang. Dimanfaatkan oleh pencuri untuk merumpak. Apa kita fikir keadaan malam bagi keadaan malam, sifat malam ya, malam hujan, cuaca sejuk, kan? Awan, mendung. Macam itu juga keadaan malam bagi orang yang sedang qiyamul lail. Pada masa malamnya macam itu juga bagi orang sedang mencuri, yang melakukan maksiat. Karena malam adalah atok. Terpulang pada kita, ujiannya letaknya pada kita. Nak gunakan untuk apa? Masya Allah. Kesehatan demikian juga. Kesehatan demikian juga. Itu melalui waktu. Bermana alam dan di sini sebenarnya dijamakan bersifat neutral. Baik buruknya bukan terletak kepada atok rububiyahnya. Ia akan jadi baik atau buruk. Nih. Letaknya dalam diri kita. Berat tak berat? Ujian, tapi ujiannya letaknya dalam diri kita. Kita ini makhluk mubtalan. Itu cepat-cepatnya. Boleh ini, boleh itu, boleh. Dan itu yang dipanggil Quryatul Ikhtiyar ya. Quryatul Ikhtiyar. Itu satu. Nah, kemudian, kenapa manusia diuji? Kenapa binatang tidak? Ingat. Alam yang zahir, alam yang nampak. Rupanya kita ini, perjalanan hidup kita ini bukan sekadar di alam yang nampak sekarang ini, alam dunia. Tetapi ada alam lain di sebalik yang nampak. Namanya alam batin. Karena ada alam zahir, namanya alam batin. Alam dunia, lawannya alam akhirat. Terpulanglah istilahnya. Alam yang nyata, lawannya alam yang di sebalik yang nyata. Namanya alam. Antara alam yang nyata sekarang ini, dengan alam yang tak nyata, yang gaib itu ada ghita. Dipanggil al-ghita al-kauni. Ada penutup, ada hijab. Ada hijab. Bila kita sudah masuk ke alam yang selepasnya, di sanalah masa, tempat untuk kita menerima hasil ujian itu. Lulus ke tak lulus, berjaya atau tidak, sengsara atau tidak, dapat A1 ke, dapat A+, ke, dapat B ke,
berapa pointernya nanti. Yang ada di selepasnya. Masalahnya antara tempat atau masa kita diuji, jadi di sini, dengan tempat kita menerima hasil ujian dan balasannya, itu ada pendinding. Ada pendinding. Yang kita tidak boleh menembusinya. Orang yang yakin akan adanya alam di sebalik alam ini, namanya alam akhirat, di mana di alam itu dia akan mendapatkan balasannya, balasan amalnya, dihisab, dan bla 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 seterusnya. Pasti ketika menjalani kehidupan berhati-hati. Sentiasa mengambil kira apa kata Allah. Ini berbeza dengan makhluk, contohnya binatang. Binatang karena tahu dia bukan makhluk mubtalan. Walaupun dia tahu apa yang ada di sana. Nah, ini menarik nih. Bagi hayawan, jamaah sekalian, walaupun mengetahui ada alam selepas alam di sini, namanya alam gaib lah kan. Ya, paling tidak yang paling dekat dengan alam dunia namanya alam barzakh lah kan ya. Yang paling dekat dengan alam dunia namanya alam barzakh. So, alam akhirat selepasnya kan. Kita tak tahu apa yang berlaku di alam barzakh. Hayawan tahu. Mereka tahu. Allah beri kemampuan untuk mengetahuinya. Bermula pada alam barzakh, kita sudah mula mendapatkan hasil ujian yang kita lakukan selama hidup di dunia. Bila buat ini, dapat ini. Bila buat itu, dapat itu. Allah dah beritahu dah. Jika kita yakin, pasti kita berhati-hati dalam hidup. Tapi bila kita tak yakin, ya pasti suka hati. Dahsyatnya, hayawan itu tahu alam barzakh. Allah beri kemampuan untuk mengetahui alam barzakh. Tapi karena mereka ini sebagai makhluk, bukan makhluk yang diuji di dunia, boleh hidup sesuka hati. Kita yang tidak dapat melihat alam barzakh, yang nanti akan diberi balasan, kita pula yang diuji di sini. Baik, sana berjatuh contoh. Hadis ini yakni hadis hadis yang sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari. Coba renungkan betul-betul nanti. Dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza waqa'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Apabila seorang itu mati dan telah diletakkan di kuburnya, di tanah maksudnya. Wa tawalla anhu ashabuhu, dan pengiringnya pun sudah balik semuanya. Wa annahu la yasma'u qur'ani alihim, dan orang yang berada di alam barzakh, kata-kata di dalam tanah kuburan, di alam barzakh, mendengar suara capal orang yang mengiring balik, orang yang mengantar itu. Dia balik, suara kasut geduk, macam ada dengar macam. Kawan kita yang ada alam barzakh mendengar suara capal kasut kita. Cuma kita tak tahu bagaimana keadaannya, tak mendengar suaranya, tapi dia yang dari sana mendengar di sini. Nah, ini kelebihan alam yang lebih tinggi dimensinya ya. Orang yang ada di kubur boleh mendengar suara yang berlaku di alam dunia karena dimensinya lebih tinggi. Kita tak dapat mendengar. Itu kehebatannya. Atau malaikat ini fayuqidanihi fayakulani. Ada dua orang malaikat datang lalu mendudukkan orang ini, hamba Allah yang di kubur ini, dan malaikat ini bertanya, ma kunta taqul fi hadha rajul li Muhammadin? Apa yang kamu nak katakan tentang seorang yang bernama Muhammad?
Dulu di dunia kamu tahu kan, ada orang bernama Muhammad, bernama Muhammad. Dari masa Muhammad Rasulullah lah. Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Fa'amal mu'min, adapun bila mukmin, dia akan jawab, Asyhadu annahu Abdullahi wa Rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Lulus ini orang. Dikubur jawab begitu. Ya, karena masih hidup dia yakin. Nanti aku akan ditanya nih. Aku ini percaya pada Muhammad Rasulullah atau tidak. Ini diuji nih. Aku sekarang boleh memilih tak percaya. Boleh memilih percaya. Kalau percaya kena ikut. Kalau tak percaya tak payah ikut. Lawan aja. Perangi aja. Tapi nanti hasilnya macam mana? Keputusannya macam mana? Karena yakin. Dia nak putusan yang baik. Dia percaya. Jawabannya betul. Ya, aku yakin, aku saksi, dia hamba Allah dan utusannya. Fayuqalu lahu, lalu malaikat berkata pada mayit ini, atau orang yang dalam kubur, bukan mayit lagi, sudah hidup. Unzur ila ma'adika minan nar. Kamu lihat. Itu tempat yang Allah telah sediakan buat kamu di neraka. Itu ada. Ada rezeki tempat kamu di neraka. Tuh, nomor sekian, petak nomor sekian. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sekarang Allah telah tukar tempat itu. Telah ganti tempat itu bagi kamu. Maq'adan minal jannah. Tempat di surga. Tempat kamu, Allah telah sediakan tuh di neraka asalnya. Karena dahulu kamu memilih untuk meyakini Muhammad itu utusan Allah. Walau kamu waktu itu ada pilihan untuk menentangnya macam orang lain. Sekarang tempatmu yang ada di neraka Allah sudah ganti dengan tempat yang ada di surga. Fayaroha jami'an. Lalu orang ini melihat. Lihat. Masya Allah, itu bila aku di neraka. Itu bila aku di surga. Kedua-duanya dilihat. Rasa bertuahnya luar biasa. Alhamdulillah, nasib baik aku. Nasib baik. Nasib baik aku melihat ini. Wa dzakara lana annahu yusafi qabrihi. Dalam riwayat Qatadah, lalu Allah lapangkan alam kuburnya. Lapangkan. Pertanyaannya, bukankah hadis ini alam yang yakin kewujudannya, pasti wujudnya, tapi akal tidak mampu memahaminya atau akal tidak mampu membuktikannya. Ya, karena memang bukan makanan akal. Macam mana supaya kita meyakini sedangkan akal tak mampu nak membuktikannya? Nah, inilah iman tuh. Inilah ujian itu. Percayakah kamu pada sesuatu yang wujud, yang pasti ada, sedangkan kamu tidak mungkin mampu membuktikan kewujudannya. Berdasarkan inilah fakta ilmiah ya, kajian empirik. Lainlah kalau panasnya api boleh dibuktikan. Hancurnya alam semesta boleh dibuktikan berdasarkan saintifik. Alam ini asalnya tak ada, kemudian jadi ada, boleh dibuktikan. Wassama'a banainaha bi'aidin fa inna wa inna lamusiun. Langit ini kamilah yang menciptakannya dan kami sentiasa melapangkannya, meluaskannya. Boleh dibuktikan. Betulkah langit ini makin mengembang, makin besar, boleh dibuktikan secara saintifik. Sehingga jika orang mempercayainya, patutlah dia sudah berjaya membuktikan. Ini objek kajian ilmiah. Tapi bila alam barzah, kan tidak mungkin kita dapat membuktikan dibandingkan sains akan angkat tangan ya Mas kan? Akal akan angkat tangan, sains angkat tangan. Nah, disinilah sesuatu yang wujud
yang kita mesti meyakininya, walaupun kita boleh mengkufurinya karena itu kebiasaan, karena akal tidak mampu membuktikannya. Bila orang memilih untuk mempercayainya, walaupun akal belum dapat memahaminya, sementara yang lain orang memilih untuk menafikannya karena tak masuk di akal. Nah, masa untuk orang buat pilihan jawaban A atau B itu di sini. Tempatnya di sini. Jadi ujian itu letaknya dalam diri kita. Paham ya? Itu udah maksudkan ujian itu di situ tuh. Kehidupan itu ujian. Nah, saya sambungkan ayat tadi. Sama daripada wa Anas masih sama. Wa ammal munafik, adapun orang munafik. Wal kafir, dan orang kafir. Setelah ditanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang ini? Orang yang bernama Muhammad itu, apa pendapat kamu? Siapa dia itu, Muhammad itu? Apa kata munafik, apa kata kafir? Di alam barzah ni, ladri. Kuntu aku lumayakulas. Aku tak tahu apa yang orang kata. Saya tak tahu. Saya tak kenal siapa Muhammad itu. Mahadaroita, wala talaita. Awak tak tahu. Awak tak pernah dengar siapa dia. Ya, karena di dunia kan menolak. Ya, macam mana mereka tak menolak karena mereka hanya menggunakan ininya, akalnya. Mana mungkin ini orang utusan Allah, dia mendakwa dapat oleh Allah, dia kata orang mati hidup semula. Dari mana? Macam mana nak membuktikan ada kehidupan selepas kematian? Mande-mande ni orang. Ini orang bagi tahu kita bila mati hidup semula. Apa buktinya? Ditanya mana buktinya, dia hanya kata, okeylah, fantadiru. Tunggu sajalah. Ini ma'akum minal munzirin. Kita pun tunggu. Kita tanya apa buktinya, dia jawab senang. Ya, tak apalah. Kalau tak percaya, tak apalah. Tunggu je dah. Mana guna? Nah, orang kafir tak percaya karena gunakan ini. Antara alam di sini dengan alam yang di sana, ada ghita kauni. Ada pendinding. Yang kita tak mampu menembusinya. Dan itu ujiannya. Kalau kita mampu menembusinya, maka hidup bukan ujian. Karena kita sudah melihat. Wa yudrabu bimatarik min hadid. Maka si kafir dan munafik tadi karena tak mampu jawab dipukul dengan pemukul. Matarik daripada mitrok terbuat daripada besi. Tapi besi alam barzah ya. Pemukul alam barzah besarnya seperti apa? Jangan tanya saya. Pasti besar lah tu. Fayus wayasihu, setelah dipukul oleh malaikat dengan tukul besi, si kafir munafik ini menjerit, berteriak dengan sangat kuat, soihatan, dengan suara yang sangat kuat. Nah, ini dia. Yasma'uha man yalihi, yang boleh didengar oleh makhluk yang ada di sekitar, di sekeliling tanah kubur itu. Ghairut taqalain, selain jin dan manusia. Allahu Akbar. Jin tak dengar, manusia tak dengar azab yang dialami oleh orang kafir. Dan bila Nabi kata didengar oleh makhluk yang ada sininya kecuali jin manusia, maknanya jika di situ katalah ada ayam, ayam mendengar. Bila ada kambing katalah sedang makan rumput di atas tanah kuburan, mendengar. Kambing mendengar, kemana kambing tahu ada alam barzah. Tapi mereka kenapa hidup sesuka hati? Karena mereka tidak diuji. Karena kambing tidak diuji. Sebab itu hidup suka hati ya. Mau apa? Mau makan rumput orang, kau makan tanaman orang, tak salah. Malam hari tidur memanjang, siang hari tidur memanjang, tak salah. Mau gaduh sana, bau gaduh sini. Namanya kambing. Namanya serigala. Tengok ni. Ini bagi saya, ya Allah, ya Tuhanku.
hayawan yang Allah beri, Allah kehendaki dapat melihat, dapat mendengar alam gaib, contohnya alam kubur. Ayam jantan yang Allah kehendaki boleh melihat malaikat. Itu ayam jantan berkokok, Nabi kata itu sedang melihat malaikat. Binatang yang boleh melihat setan. Alam gaib dia bilang. Tetapi, kenapa mereka hidupnya malah tak ada peraturan? Ya, mereka tidak perlu beriman. Sekarang coba, kalaulah kita ini, jamaah sekalian, diberi kemampuan oleh Allah seperti mana hayawan tadi. Boleh melihat alam kubur, boleh mendengar suara orang disiksa dalam alam kubur, boleh melihat neraka. Kan dalam kubur itu bisa melihat neraka, boleh melihat surga. Apakah hidup ada ujian? Tak ada, hidup bukan lagi ujian. Kenapa ujian? Pasti baiklah. Kita patuh apa yang Allah suruh, kita buat apa yang suruh, tak perlulah susah payah. Karena, ni kalau kamu tak boleh, nampak. Sehingga buat suruhan Allah, tinggal larangan Allah, berada jalan Allah, itu bukan lagi ujian. Jika kita dapat melihat alam, atau bila kita itu ujiannya. Sebab itu nanti bila orang sudah tidak ada lagi di dunia, dunia masih ada, bumi langit masih ada, rumah masih ada. Tapi bila dia sudah tidak lagi di sini, maka dia bukan lagi makhluk mubtalan. Ujian telah berhenti. Karena masa ujian itu hanya di sini. Tempat ujian itu di sini. Tempat ujian itu sendiri adalah anugerah. Masya Allah. Bumi, langit, dan isinya itu anugerah Allah. Atok rububiyah namanya. Allah jadikan sebagai tempat ujian. Jadi jangan salah paham. Ya. Itu atau ada orang kata harta itu ujian. Ya, sebetulnya bukan ujian. Kalau Quran kata inna amrukum fitnah, fitnah. Sebenarnya fitnah itu letaknya dalam diri ini yang sekalian. Lulus atau tidak. Sebab itu bila orang sudah, katalah orang banyak harta, B tak punya harta, ada kuasa, B tak ada kuasa. Ya tentulah kuasa hanya ujian bagi orang tadi. Dia uji dengan kuasa. Yang tak, yang satunya tidak, karena tidak punya apa-apa. Betul ya? Ini ada dalam kitab Al-Bukhari, Babul Janais, yang boleh lihatlah. Lihat Sahih Bukhari, Babul Janais. Jadi, binatang-binatang ternakan yang ada di atas muka bumi boleh mendengar suara orang disiksa di alam kubur. Tapi manusia dan jin tidak, kata Nabi. Kenapa? Karena manusia dan jin itu huma makhluqani mubtalayani. Kedua-duanya adalah makhluk yang diuji alal ardi, di bumi. Amma ma'ada huma minal ahya, adapun makhluk hidup yang lain selain manusia dan jin, falaisu waqi'ina tahtal ibtila. Mereka ini bukan makhluk yang diuji dan memang dicipta bukan sebagai makhluk yang diuji. Ingatnya, makhluk selain kita itu bukan makhluk yang diuji dan memang dicipta bukan untuk diuji. Sementara manusia adalah makhluk yang diuji dan memang dicipta untuk diuji daripada awal penciptaannya. Kita adalah sedar hidup ini adalah kita ini sedang diuji dalam bilik peperiksaan, gitulah maksud saya. Kalau kita ingin keluar dari bilik peperiksaan, bila kita sudah tidak di sini. Lihat sini. Nah, untuk menjawab keputusannya nanti. Keputusannya elok tak elok, nanti. Tadi saya kata, ya mas sekalian ya, bahwa manusia ini makhluk diuji.
Dan memang dicipta untuk diuji dari awal penciptanya. Allah beritahu itu. Dan surah Al-Insan, coba lihat surah Al-Insan ayat pertama dan kedua. Surah yang sunnah dibaca dalam rakaat kedua sembahyang subuh pagi Jumat lah. Macam pagi tadi kan ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah telah datang kepada manusia satu masa daripada masa yang panjang yang akan dilalui oleh manusia, yang pada saat itu manusia lam yakun syai'an madhkura. Manusia belum menjadi wujud yang boleh disebut. Maknanya kita ini dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini melalui beberapa fasa, zaman, tempat, alam. Bermula daripada masa di mana kita belum boleh disebut sebagai apa. Nak sebut manusia? Belum. Lam yakun syai'an madhkura. Nak sebut tanah? Juga bukan. Apa? Kita masih berupa bahan-bahan yang Allah nak gunakan untuk menciptakan kita. Dan bahan-bahan yang jumlahnya tidak sedikit itu tersimpan dalam tanah. Setelah Allah adunkan, campurkan dengan kadar tertentu, jumlah tertentu, cuma sebab tertentu kadar Allah, ringkas kata, jadilah maniyun, spermatozoa yang ada dalam tubuh badan ayah kita. Tapi belum menjadi kita, karena perlu pasangannya. Lalu Allah ciptakan pasangan spermatozoa itu oosit yang ada dalam ibu kita. Bila sudah dipertemukan, Allah kata apa? Inna khalaqnal insan. Ayat kedua, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia. Daripada min nutfah. Nutfah itu campuran, gabungan, pertemuan antara satu sel spermatozoa lelaki, sperm lelaki lah. Ya, bahasa Inggris sperm, saya gunakan istilah ini. Spermatozoa. Dengan telur perempuan, oosit perempuan, ibu kita, jadi satu cantungan saja daripada satu sel. Itu namanya nutfah. Zygote, ada orang, ada istilah yang lain. Satu sel saja. Nutfah itu amsyaj. Luar biasa. Bercampur. Memang nutfah bukan terdiri dari satu unsur. Minimum 2 unsur. Spermatozoa laki dan oosit perempuan. Itu minimum. Dalam satu sel spermatozoa, Masya Allah. Saya yakin pakar spermatozoa lebih tahu daripada kita ya. Apa yang ada dalam satu sel spermatozoa. Sulit sekali untuk dijelaskan. Bukan istilah tidak cukup. Setelah amsajid, nabatali, Allahu Akbar, awal-awal lagi ketika kita masih berupa awal penciptaan kita, Allah diberitahu, nabatalihi. Kami akan mengujinya. Kami telah menjadikannya sebagai bala. Itu bukan bala. Bala itu ujian. Bermakna manusia ini dicipta oleh Allah dari awal penciptanya sebagai makhluk yang mubtalan, diuji. Dari awal Allah sudah beritahu. Berbeza dengan hayawan. Hayawan yakni makhluk tidak diuji. Dan memang dicipta bukan untuk diuji. Berbeza dengan kita. Wa min thamma fa yu'isuna bi ghairi hadzal ata' ghita al-kauni. Karena hayawan ini makhluk yang bukan diuji dan tidak siap untuk diuji, maka mereka hidup tanpa ada ghita kauni. Tanpa ada halangan yang boleh menghalangi mereka daripada mendengar atau mungkin melihat alam gaib.
luar biasa itu. Hayawan ini bukan makhluk yang diuji. Sebab itu mereka mempunyai kehidupan tanpa adanya halangan yang menghalangi mereka untuk dapat mendengar atau melihat alam gaib. Karena bukan diuji. Sebab itu boleh mendengar suara orang yang disiksa, boleh melihat malaikat. Sayang sekali ya, kita tidak boleh bercakap dengan ayam. Kalau kita boleh bercakap dengan ayam jantan, kita boleh tanya, panggil ayam jantan. Macam mana engkau boleh melihat malaikat? Macam mana rupa malaikat? Kan Nabi yang beritahu kita, ayam jantan boleh melihat malaikat. Sami'tum syahadi. Bila kamu mendengar suara kokokan ayam jantan, segeralah mohon sesuatu pada Allah. Karena ayam jantan sedang melihat malaikat. Maknanya tempat di mana sekitar ayam jantan pokok tadi ada malaikat turun yang biasanya sepertiga malam terakhir. Luar biasa. Itu luar biasa tuh makhluknya ayam jantan ini. Dan bila kamu mendengar pekikan atau nyalaan anjing, ya segera berlindung pada Allah daripada setan karena dia sedang melihat setan banyak di situ. Tidak ada ghitok kauni dipanggil. Ghitok sempadan alam sempadan yang menjadi pendinding antara alam dunia dengan akhirat. Al-ghaib tak ada. Hidup tanpa itu boleh relax. Tak ada. Mau buat apapun tak khawatir nanti dapat pahala ke, dapat siksa, tak diuji. Malaikat demikian juga. Malaikat tidak diuji karena mereka coba apa yang tidak dilihat oleh malaikat. Aras pun dilihatnya. Ini malaikat yang di aras. Masya Allah. Malaikat yang tinggal di aras, jemaah sekalian, yang tinggal di Sidratul Muntaha. Malaikat yang tinggal untuk menyoal alam kubur. Ya tahulah alam kubur itu seperti apa. Jadi tak ada kita. Sebab itu malaikat bukan makhluk diuji. Tak ada. Kami cipta kamu, malaikat, dan kami akan uji kamu. Siapa dari kamu yang paling patuh? Tak ada. Kita dihalangi oleh kita antara alam dunia dengan alam zahirud dunia, zahirul hayat dengan batilul hayat, ada ghita al-kauni karena kita diuji. Kalau ghita itu dihilangkan, ya ujian tidak ada karena pasti orang percaya. Alam kubur dah nampak, kalau kamu rasuah itu azabnya. Mana ada orang berani rasuah? Azab depan mata diperlihatkan. Bila kamu cakap bohong itu siksanya. Siksa depan mata. Mana berani? Apa untungnya terima rasuah sekian ratus ribu? Bilik ini ada uang 500.000. Kalau kamu ambil, kamu terus masuk bilik sebelah. Itu isinya api. Ada orang mau ambil 500.000, kemudian suruh masuk bilik sebelah api. Tak mau, karena nampak. Nah, karena ujian, maka tak dinampakkan. Bergantung sejauh mana keimanannya kepadanya. Karena yang di sana itu saya kata tadi, akal tak mampu nak membuktikan secara empirik. Bagaimana hendak menimbulkan keyakinan kepada gaib sedang dia tak mampu dibuktikan dengan kajian empirik? Nah, Allah beritahu kebenaran firman-Nya tentang alam-alam seciptanya yang kita boleh fahami. Bumi, langit dan isinya. Kalau kamu nak percaya atau tidak apa yang aku ucapkan ini benar, tengok. Allah kata, tengok apa firmanku. Aku cerita tentang asal usul berlakunya hujan seperti ini proses dia. Hujan itu begini. Nah sekarang kamu kaji, betul ke tak betul? Firmanku dalam Quran itu betul atau betul bahwa hujan itu berlakunya seperti ini. Oh iya betul ya Allah, kami percaya Allah betul. Betul tak betul? Allah kata, aku beritahu kamu bahwasanya sikap kamu manusia ini baik ke buruk, menipu ke atau tidak menipu, lurus atau bengkok, patuh atau nak menentang, arah itu datangnya pada otak bagian depan, namanya nasiyah. Nasiyatun kadhibatun khoti'ah, Quran kata. Jadi personality seorang itu yakni
tercermin, tercermin daripada arahan daripada otak bagian depan. Itu kata Quran. Lalu ada orang mengkaji. Betul. Betul lah. Betul. Memang manusia itu baik sikapnya itu kau nak. Akhirnya kita, ya Allah betul rupanya. Sebab itu boleh dikaji. Bila semua yang Allah firmankan tentang alam ciptaannya boleh dikaji, boleh difahami. Semua betul belaka. Nanti bila Allah cerita sesuatu yang akal tak mampu memahaminya, kerana memang bukan bidang akal, mudah kita meyakininya. Kita yakin, saya ulangi, bukan karena akal telah memahaminya. Kita yakin kerana yang memberitahu zat yang maha benar selama ini. Dan itu ujiannya. Kalau meyakini jamaah sekalian, manisnya mangga, itu bukan ujian. Aku uji pada kamu, kamu percaya atau tidak, mangga ini manis. Itu bukan ujian. Kenapa? Boleh dibuktikan. Saya tak percaya. Coba rasa. Oh iyalah, senang. Jadi ujiannya tu yang itu. Kamu percaya atau tidak yang sana. Percaya. Masya Allah. Ini dia. Jadi, makhluk-makhluk yang lain hidup ya bebas. Tanpa adanya ghitok kauni. Alladhi yamna'u lisaqalain ma'rifatul umuril ghaibiyah. Yang dengan ghitok al-kauni, istilah Arabnya. Penutup, pengulang yang Allah letakkan menjadi sempadan antara alam syahadah dengan alam gaib. Kita tak tahu itu. Ya, orang panggil hijab lah. Bolehlah hijab pun bolehlah. Langsir, tak tahu kalau langsir boleh. Ya, ada langsir antara itu saya tak tahu lah. Langsir. Yang penting paham sajalah. Kecuali yang boleh menghalang manusia dan jin untuk mengerti perkara gaib ketika ia masih di sini. Masih di sini, masih di dunia, di bumi ini. Bumi langit dan Isa sebagai pemberian Allah ini, Allah jadikan tempat untuk kita diuji. Kalau kita sudah tidak di sini, maka kita tidak lagi diuji. Selagi kita masih hidup di sini, kita diuji. Ujiannya kaitannya dengan tadi lah. Sikap kita di sini nanti akan dipengaruhi. Lurus ke, bengkok ke, buat ke tak buat, patuh tak, akan dipengaruhi 100% oleh ada atau tiadanya keyakinan kita kepada yang tak nampak. Kepada alam yang ada di sebalik yang nyata ini. Semakin kuat keyakinannya, walaupun akal belum dapat memahaminya, insya Allah jalan semakin lurus. Akan menjadi baik. Tapi bila keyakinannya lemah, maka akan semakin. Inilah ujian. Ya mas sekalian, seperti yang saya katakan tadi, memang saya agak tidak mudah untuk menjelaskan poin yang pertama ini. Di mana? Apa? Sebab dalam Quran banyak diulang nih, bukan satu ini saja. Selepas Allah cerita tentang cipta bumi langit dan isinya, lalu Allah kata, karena nak menguji kamu. Jadi bumi langit dan ini betul ke ujian? Apa yang saya faham hingga hari ini? Ini apa yang saya faham sekalian ya. Daripada pembelajaran dahulu, bumi langit dan isinya itu bukan ujian, itu atok rububiyah. Yang Allah jadikan tempat untuk kita diuji kerana kita ini makhluk yang diuji pada awal lagi. Dan ujian itu letaknya pada sikap kita itu. Kita nak pilih mana? Masa untuk kita menentukan pilihan, masa kita untuk menjawab ujian itu di sini. Tempatnya di sini. Jadi bukan tempatnya jadi ujian. Bukan. Bumi langit adalah atok rububiyah dijadikan tempat. Sebab bila sudah tidak di sini, ya bukan ujian lagi. Tapi kadang-kadang begini ya Mas Kian, kalau kita tak fahami dengan betul, akhirnya ada pemahaman begini, jangan cari harta banyak, harta itu ujian, harta itu fitnah, nanti kamu mati tak di bawah, nanti di akhirat banyak soalan, tengok. Akhirnya orang malas kerja, takut punya harta,
takut cari harta. Karena dia kalau banyak harta, nanti banyak soalan banyak. Memanglah. Tapi bukankah bila banyak harta, dengan cara yang halal, lalu boleh mempertanggungjawabkannya, pahalanya besar. Masuk surga lebih cepat. Itulah maksud saya. Jangan berkuasa, ada kuasa nanti itu ujian, nanti orang boleh masuk neraka dengan cepat. Iya, kalau dia menyalahgunakan kuasanya. Coba kalau kuasa itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah. Berapa banyak ganjarannya. Jadi karena mungkin salah paham, akhirnya dibenci atau rububiyahnya. Atau rububiyah dibenci. Bumi langit isinya dibenci. Wah, letaknya itu di sini. Kita ini terpuji ke atau terkeji ke, bergantung pada apa yang dalam diri kita. Yang sekalian, mudah-mudahan dapat difahami, karena saya merasa yang tidak mudah saya menjelaskan poin yang pertama. Nanti poin yang kedua, yakni tentang penciptaan langit 6 hari dan aras Allah di atas air. Itu pelik sikit itu. Itu kaitan dengan aspek ilmiahnya. Aspek ilmiahnya. Itu tidak mudah itu memang. Walau bagaimana kita hanya menyampaikan apa yang telah kita terima dari warisan ulama-ulama dahulu dan sekarang, insyaallah. Mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum